dipandang mati selagi hidup. Refleksi pagi 2597. Di jemaat Efesus, tidaklah semua janda perlu bantuan diakonia gereja. Berlawanan dengan kehidupan janda sebatang kara yang tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk mendukung kehidupannya, ada janda yang justru hidup berfoya-foya seperti 1 Timotius 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Saudara-saudara, walaupun janda yang suka berfoya-foya itu masih hidup, tetapi mereka sebenarnya secara spiritual sudah mati. Fokus mereka yang suka berfoya-foya ini bukanlah mencari Tuhan, tetapi hanya mencari kesenangan diri semata. Mereka dikatakan mati karena mereka sudah meninggalkan Tuhan demi mengejar kenikmatan hidup. Saudara-saudara, para janda yang hidup berfoya-foya itu tidaklah peduli dengan keadaan orang lain yang hidup menderita. Bagi mereka, mengejar kesenangan dan kenikmatan hiduplah yang menjadi tujuan utama dari kehidupan mereka. Inilah yang di zaman sekarang ini disebut dengan wanita yang bergaya hidup hedon. Walaupun mereka itu bagian dari jemaat Tuhan, mereka tidak mau, bahkan tidak peduli untuk membantu mereka yang hidup berkekurangan karena hati nurani mereka sebenarnya sudah mati. Tak heran kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa walaupun mereka hidup, mereka sebenarnya secara spiritual sudah mati. Karena itu, marilah kita hindari gaya hidup hedon. Janganlah kita dipandang mati selagi hidup. Bertobat dari jalan sia-sia. Refleksi pagi 2598. Janda-janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan di jemaat Efesus disebut Rasul Paulus sebagai sudah mati selagi hidup. Apa peringatan Rasul Paulus untuk mereka? Mari simak 1 Timotius 5 ayat 7. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Saudara-saudara, bagi para janda di dalam jemaat yang hanya hidup berfoya-foya, Rasul Paulus mengajak mereka untuk bertobat dari kehidupan yang sia-sia untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh arti di dalam penebusan Yesus Kristus. Hidup dalam kemabukan dan pesta pora adalah perbuatan daging di Galatia 5 ayat 20 yang dimurkai Allah. Saudara-saudara, arus materialisme dan hedonisme adalah memang arus deras yang dengan mudahnya dapat menghanyutkan orang percaya yang tidak waspada, seperti halnya beberapa janda kaya di jemaat Efesus. Pertobatan dari kehidupan yang sia-sia ini hanya bisa terjadi karena penebusan Kristus, seperti yang dinyatakan di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu, marilah kita bertobat dari jalan sia-sia.
Membantu yang miskin. Refleksi pagi 2599. Apa teguran keras yang disampaikan Rasul Paulus kepada mereka yang mengaku percaya tetapi tidak mau memelihara sanak saudara dan keluarga sendiri yang miskin? Mari simak 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, di jemaat waktu dulu, rupanya banyak orang miskin yang tidak mampu untuk menghidupi dirinya. Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya yang memang mampu haruslah menolong sanak saudara dan keluarga sendiri yang miskin, termasuk para janda miskin di keluarganya. Jika ia tidak mau, maka ia dianggap telah ingkar Tuhan. Saudara-saudara, perintah Allah untuk memperhatikan orang miskin yang ada di umat Israel telah dinyatakan di Perjanjian Lama, yaitu di Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Prinsip keadilan di atas dasar kasih yang diwujudkan dalam membantu saudara yang miskin adalah prinsip yang dilanjutkan di Perjanjian Baru, mulai dari keluarga sendiri serta sanak saudara yang miskin. Inilah wujud kasih kepada sesama yang diterapkan mulai dari lingkungan sekitar kita yang terdekat. Mari kita wujudkan.